Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mohon maaf telah mengganggu Ibu. Di sini saya Donatila Yudita, Prodi PGSD kelas 11 dari kampus SDN tentang ingin mewawancarai Ibu. Wawancara ini untuk guru SD. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Nia sebagai narasumber saya pada pagi hari ini. Apa betul Ibu sekarang ini mengajar di SD 07 Simpang? Berapa lama Ibu mengajar? Kurang lebih kalau terhitungnya ini udah 3 tahun mau jalan 4 tahun ya. 3 tahun lebih tadi. Sekarang Ibu mengajar di kelas berapa? Sekarang ini mengajar di kelas tinggi, kelas 4. Sebelumnya Ibu pernah mengajar di kelas lain? Pernah. Awal masuk saya mengajar di kelas 1, kemudian tahun berikutnya mengajar di kelas 2, berikutnya ini mengajar di kelas 4. Di kelas. Ada perbedaan tidak Bu ketika Ibu mengajar di kelas tinggi dengan di kelas rendah? Ada, pasti ada perbedaannya. Kalau kelas rendah ini kan ada kita perbedaannya di karakteristik mereka ya. Kalau di kelas rendah ini kan mereka minatnya gimana ya, agak kurang ya. Kalau di kelas tinggi mereka ini udah sistemnya teratur, mudah kita mengarahkannya. Kalau di kelas rendah berbeda karakter, pasti siswanya misalnya 28 orang, berbeda pasti. Kesulitan kita ya kayak kalau anak kelas rendah, apalagi kelas 1, ada yang belum bisa baca kan. Nah, kita harus, nggak mungkin kita fokus ke situ aja karena banyak anak kan. Jadi ya gimana cara kita menganukan ke anak-anak supaya bisa terdidik semua. Jadi kalau kelas tinggi agak lebih mudah, bukan mudah tapi bisa kita mengatasnya karena mereka rata-rata udah pandai membaca. Jadi yang membedakan biasanya di pengetahuan mereka yang agak berbeda kan. Ada yang cepat tanggap kalau kita jelaskan, ada yang lama. Tapi mereka rata-rata udah pandai membaca semua. Jadi kesulitan di kelas tinggi dengan kelas rendah itu berbeda, agak sulit di kelas rendah kalau menurut saya. Kalau di kelas tinggi mereka hanya di pengetahuan mereka yang berbeda. Kalau di masalah membaca atau udah bisa semua. Kalau kelas 1 ini kan mungkin setengah yang udah bisa, setengah yang belum. Jadi kesulitannya di situ itu. Jadi pembelajarannya harus gimana cara kita sebagai guru kita menentukan kan? Gimana cara kita supaya inovatif, kita berganti-ganti tiap harinya, gimana cara kita mencari ya yang ide-ide baru untuk menghadapi anak-anak ini, gimana cara kita itu ya. Jadi selama Ibu mengajar ini tantangan apa yang Ibu temui? Ini tadi tantangannya itulah, kalau di kan beda ya tadi kan. Kalau untuk di kelas 4 ini sih tantangannya ini tadi di masalah ini mereka di karakter mereka masing-masing ya. Ada yang saat kita menjelaskan bisa dia mendengarkan, ada yang tidak bisa diam, kan bedanya. Kadang kita kesulitan sih, mereka bisa kita tegur, kita disiplinkan bisa. Cuma kadang memang ada anak-anak yang tidak semuanya sih. Ada 1-2 orang anak yang kalau memang mungkin tidak asal dia tidak bisa diam, kan? Yang satu pengen konsentrasi, yang satu mengganggu, jadi kan terganggu konsentrasinya kan. Apa satu mengerjakan tugas, yang satu udah selesai, yang satu masih lama. Itulah susahnya. Kadang kita yang satu kadang cepat kita kasih tugas misalnya, tapi yang ada yang cepat, ada yang lambat kan. Di bedanya di pengetahuan itu. Ibu pernah tidak bermasalah dengan guru lain? Kalau bermasalah sih tidak pernah Kak. Cuma kalau beda pendapat pernah. Ya. Nah, itu bukan masalah sih, biasa sih kan. Kadang sama satu kelas satu itu kan mau berbeda dia. Biarpun sama kelas 4 berbeda cara ngajarnya kan. Apalagi kalau kita maunya seperti ini. Apalagi kalau kami ini kurikulum merdeka, ada yang harus kami namanya project Kak ya. Kami harus sepakat seperti apa. Nanti kami ambil seperti apa harus sama. Ini kadang beda pendapat di sini, cuma enggak itu bermasalah sih. Bisa kita atasi lah, solusinya bisa kita temukan, lalu kita pecahkan bersama. Ini kan berbeda nih kami kurikulum merdeka nih. Memang harus ada kesepakatan di dalam proyek itu. Jadi kami harus kadang berbeda di situ pendapatnya, maunya satu ini, maunya itu enggak, tapi enggak bermasalah sih. Akhirnya ujung-ujungnya temu solusinya itu ya. Kalau masalah yang lebih detailnya enggak bermasalah. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih Ibu karena sudah mau menjadi narasumber saya dan sudah meluangkan waktunya.
Mohon maaf Ibu Iya. telah mengganggu waktu Ibu. Ya. Terima kasih. Sama ya. Terima kasih juga. Oke, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Donatila Yulita, kelas B11 dari Prodi PGSD akan memberikan solusi dari permasalahan atau tantangan yang dialami oleh salah satu guru sekolah dasar. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nia selama mengajar di kelas 4 SD yaitu pada karakteristik anak masing-masing, yang mana narasumber menyatakan bahwa ada beberapa siswa yang kurang bisa mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Beliau juga menambahkan anak yang tidak bisa diam mengganggu teman yang ingin berkonsentrasi pada pembelajaran, dan hal ini menjadi tantangan bagi Ibu Nia. Dari permasalahan tersebut, solusi yang saya ambil adalah dari makalah kelompok 6 dengan judul Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Kelas. Adapun tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad pada tahun 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai lingkungan belajar yang mungkin siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Sedangkan untuk kelebihan pengelolaan kelas, ini akan muncul jika seorang guru mampu memiliki keterampilan dalam mengelola kelas sehingga bisa membawa suasana yang menyenangkan. Adapun kelebihan pengelolaan kelas yaitu yang pertama, sangat efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menjadi sangat nyaman bila hal ini sukses dilakukan. Dan yang ketiga, menjadi pembelajaran yang nyaman. Yang terakhir, yang keempat, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada. Membuat siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Semua tergantung bagaimana seorang guru dalam mendesain perencanaan pembelajaran yang melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif dengan tidak mengabaikan karakteristik setiap siswa. Apabila guru sedang menjelaskan, maka siswa harus fokus dan mendengarkan dengan baik supaya dapat memahami materi yang sedang diajarkan. Guru yang profesional pasti tidak senang jika saat menyampaikan materi pembelajaran pada siswa, tetapi siswanya ribut, tidak bisa diam, atau mendengarkan dengan baik dan malah mengantuk. Nah, kemudian siswa terutama yang berada pada jenjang sekolah dasar tidak dapat duduk diam dan fokus dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, guru yang profesional harus mengetahui bagaimana agar siswa mendengarkan dengan baik. Berikut ini adalah solusi yang saya dapat berikan untuk membuat siswa menyimak penjelasan dari guru dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan ice breaking. Nah, saat mengajar, guru harus peka terhadap situasi. Ice breaking aktivitas sangat ampuh dalam mengembalikan fokus siswa. Kegiatan-kegiatan ringan dan menyenangkan
yang bermanfaat untuk membuat siswa kembali berkonsentrasi pada pembelajaran. Tidak hanya dilakukan pada saat awal pembelajaran saja, guru juga dapat menerapkannya di tengah-tengah kegiatan ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dan sudah tidak mau mendengarkan lagi penjelasan. Nah, contohnya seperti bermain sambil belajar, bermain tebak-tebakan, tepuk semangat, bernyanyi, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, cara menarik perhatian siswa di kelas saat menjelaskan materi pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Mengajar dengan menerapkan metode ceramah pasti akan berbeda dengan mengajar menggunakan sesuatu media pembelajaran, apalagi jika media yang digunakan adalah sesuatu yang baru dan unik bagi siswa. Nah, pastinya respon dan tingkat perhatian siswa akan lebih besar. Media pembelajaran yang unik dan dapat membuat siswa terkesan akan memunculkan rasa ingin tahu siswa, sehingga dengan begitu perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran akan muncul dengan sendirinya. Dan yang ketiga, jangan diam di tempat, berkelilinglah. Cara ini anak mau mendengarkan guru ketika sedang memberikan instruksi atau materi di kelas adalah dengan cara berjalan-jalan. Ketika menerangkan, siswa akan merasa cepat bosan. Nah, jika guru menjelaskan sambil duduk atau berdiam di tempat dari awal hingga akhir pembelajaran, ketika guru bergerak sambil berbicara, siswa secara otomatis akan mengikuti arah guru bergerak. Nah, hal ini dapat mengubah sudut pandang siswa sehingga dapat bertahan untuk fokus dan mendengarkan lebih lama. Yang keempat, ajaklah siswa berkomunikasi. Salah satu strategi mengajar anak SD adalah dengan mengajak mereka untuk berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi dua arah antara guru dan siswa, membuat siswa merasa terlibat sehingga meningkatkan semangat belajarnya. Bayangkan, jika guru hanya berbicara satu arah tanpa memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat mereka, pasti siswa akan merasa cepat bosan pada pembelajaran dan akhirnya tidak mendengarkan penjelasan yang guru sampaikan dengan baik. Contohnya, melakukan sesi tanya jawab kepada siswa, baik yang bertanya itu guru ke siswa ataupun siswa ke guru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan yang dialami oleh salah satu guru SD. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera.